Pak Jokowi itu diserang karena dia bukan darah biru. Jadi sejak reformasi, semua pejabat kita, semua pejabat presiden kita itu adalah darah biru. Kalau dia gak punya darah biru, dia dilengsarkan dengan cepat. Jadi misalkan Pak Habibie, dia di zaman reformasi, tapi dia diangkatnya adalah sebelum zaman reformasi kan. Jadi nggak masuk hitungan. Kemudian kita lihat ada Gus Dur. Gus Dur darah biru jelas. Ya, jelas. Ayahnya pahlawan nasional, kakeknya pahlawan nasional. PBNU pula. Kemudian berikutnya penggantinya Ibu Megawati ya darah biru jelas juga. Itu. Gitu ya. Kemudian Pak SBY ya jelas juga tentara gitu ya. Nah, kemudian Pak Jokowi itu nyempil satu-satunya, dia reformasi nggak ikutan, dia apa nggak ikutan gitu. Jadi salah satu teori yang saya bayangkan adalah Pak Jokowi itu adalah orang yang jadi korban dihujat sana sini tuh karena dirinya merusak keberlangsungan dinasti-dinasti politik yang besar di Senayan. Nah, tapi setelah dipikir-pikir dan Pak Jokowi tahu akan hal itu, maka Pak Jokowi sendiri bikin dinasti itu. Nah, sekarang dinasti Pak Jokowi sudah sangat besar, sudah cukup untuk melakukan perlawanan ke sana dan kemari. Nah, jadi sekarang ada darah biru berikutnya. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Hai teman-teman, hari ini seru banget nih, kita lagi ada di Bandung ya. Ini di sebelah aku ada cowok yang paling ganteng sekota Bandung. Nggak ada yang nggak kenal deh yang namanya Guru Gembul. Wah, fenomenal pokoknya. Kita akan membahas banyak hal, bertukar pikiran, bercerita tentang insight-insight yang nggak pernah bisa vulgar kita ceritain nih. Kita bicara jujur tentang kenyataan. Kita bicara jujur tentang akan tetap disembunyikan ya. Kita akan memulai dari sebuah pertanyaan yang seru dan asik-asik nih untuk bisa teman-teman simak. Pak Guru, aku mau nanya boleh ya? Ya boleh. Apa sebenarnya yang salah ketika pejabat lebih cepat memanggil kameramen daripada tim evaluasi atau evakuasi terhadap sebuah kondisi tertentu, misalnya peristiwa bencana di Sumatera dan di Aceh. Sebetulnya apa yang salah ketika ada kondisi pejabat dia lebih cepat manggil kameramen untuk take a video dan mendokumentasikan dibandingkan dengan tim evakuasi? Sejauh tidak berbohong nggak terlalu jadi masalah sebenarnya. Jadi zaman sekarang itu adalah zaman citra, zaman pencitraan. Dalam bahasa yang lebih filosofis, manusia sekarang itu kehilangan makna. Kenapa kehilangan makna? Karena kita terlalu banyak dibanjiri oleh informasi. Dulu guru-guru kita dipanggil guru tuh kalau tamat 1-2 kitab. Sekarang Google kita ada miliaran buku, miliaran karya tulis yang bisa kita akses. Dan banyak yang bisa membukanya, membacanya. Nah, karena itu kita tuh kebanjiran informasi. Nah, karena kita kebanjiran informasi, maka otak kita tuh menyeleksi. Kita nggak bisa lagi mendapatkan informasi yang terlalu dalam. Karena terlalu banyak kan informasi. Jadi yang kita ambil tuh ya permukaan-permukaannya saja. Sampulnya, topengnya, jilidnya, citranya, gimmicknya. Itu yang bisa terlihat oleh masyarakat sekarang. Masyarakat sekarang yang hidup dari media sosial tidak memiliki kesempatan untuk memperdalam informasi yang dia temukan. Tidak mampu memvalidasi, tidak mampu memverifikasi karena terlalu banyak informasi yang kita punya. Karena kita hanya lihat wajahnya saja, gimmicknya saja, maka pemerintah yang tentu saja memiliki tim ahli, staf khusus, tim buzzer, cyber army dan sebagainya, mereka langsung bergerak dengan memindahkan ide-ide besar dalam tulisan berubah menjadi acting-acting di depan kamera. Itu adaptasi, itu cara pemerintah untuk beradaptasi dan ini wajar. Wajar dalam hal sejauh di zaman sekarang kita memang lebih butuh citra daripada makna. Sejauh itu.
Tapi yang buruk, yang salah itu adalah ketika mereka merekayasa kenyataan dengan kepalsuan-kepalsuan citra. Contohnya kemarin Pak Bahlil. Pak Bahlil kan saya mohon maaf ya, Pak Bahlil, dengan segala hormat saya marah kepada Pak Bahlil kemarin karena beliau di depan Pak Prabowo Subianto dan di depan kamera, ketika beliau ditanya gimana soal listrik, beliau tuh menjanjikan 90 sekian persen hari ini listrik akan menyala. Itu kebohongan publik dan laporan yang disampaikan kepada presiden itu justru hoax, karena pada faktanya adalah bahkan sampai hari ini udah berapa hari ketika Pak Bahlil berbicara seperti itu, bahkan sampai hari ini teman-teman kita yang di Aceh itu listrik masih mengalami pemadaman. Ada yang per 6 jam sekali nyalanya, ada yang per 12 jam sekali dan sebagainya. Laporin dong. Apanya? Kan kebohongan publik. Iya, kalau saya punya kuasa dan pengacara yang lebih sehat daripada pengacaranya Pak Bahlil, saya pengen sebenarnya. Tapi kan itu yang terjadi. Jadi di Indonesia itu kan hukum itu bukan soal benar dan salah, tapi soal siapa yang kuat, siapa yang punya akses atas kekuasaan. Nah, tapi balik lagi, Pak Bahlil itu dia mengatakan kepada presiden, bikin laporan bahwa 90 sekian persen listrik udah nyala. Jangankan yang di pelosok-pelosok, yang di kota aja, di kota di Banda Aceh itu yang nyala berapa jam mati itu kok tega gitu, melangkahi penderitaan rakyat Aceh, kemudian bikin berita bohong, kemudian disampaikan kepada presiden. Saya nggak tahu presiden pada waktu itu juga nyadar atau tidak gitu. Bahkan ada kabar dari teman juga yang di sekitaran tempat Pak Prabowo menginap. Ketika Pak Prabowo datang, itu listrik itu dinyalain semuanya, dipaksain. Ada yang pakai genset, ada yang pakai apa, pokoknya biar nyala gitu. Presiden pergi, mati lagi. Jadi hanya untuk pencitraan, hanya untuk meyakinkan kepada Pak Prabowo Subianto bahwa itu nyala. Nah gitu doang kan. Dan sekarang itu memang pejabat-pejabat kita tuh beramai-ramai bikin kebohongan-kebohongan publik. Untuk apa? Untuk menyenangkan Pak Presiden. Misalkan kayak kemarin Ketua BNPB itu kan, beliau mengatakan bahwa kejadian di Aceh itu di media aja serem, di dunia nyatanya nggak serem-serem amat. Nah itu kan keterlaluan gitu. Itu pejabat publik yang mengatakan seperti itu. Jadi mereka bikin citra, bikin gimmick, bikin topeng, bikin sampul cover untuk menutupi pemaknaan yang sebaliknya dari kenyataan. Itu kesalahannya di situ. Iya, itulah fenomena yang terjadi ya. Dalam gambaran seperti itu, apakah sebetulnya ini adalah tanda bahwa pejabat kita kehilangan empati atau kehilangan sistem politik dalam hati nurani mereka? Bagaimana sebetulnya sistem politik ini pada akhirnya kok kayak ada sisi memaksa untuk selalu perform gitu? Sejak pejabat itu memutuskan untuk jadi pejabat, dia pasti sudah kehilangan empati sebenarnya. Sejak awal. Karena misalkan beginilah, sederhananya adalah kita mau jadi anggota DPR. Ya. Itu butuh duit tuh sekitar 80 miliar. 80 miliar. Untuk nyalon jadi ketua DPR, jadi anggota DPR. Oke. Nah, DPR apa? DPR. DPR RI. RI ya. Gajinya berapa? Ya, gajinya sebenarnya tidak besar, tapi kalau diputar-putar semuanya ya dapat 100 lah, 100 sampai 150 per bulan. Tetap nggak akan sampai 80 miliar dalam 5 tahun ya? Kan nggak akan nutup. Nah, jadi kenapa dia masuk ke situ? Ternyata ada data nih. Data ini bisa dicek di mana-mana dan bisa dikonfirmasi. Ternyata sekitar 60% anggota DPR kita itu adalah pengusaha. Oke. Nah, jadi sesuai yang dijelaskan dalam buku Jeffrey Winters yang oligarki itu, dia tuh bilang bahwa kekuasaan di Indonesia itu digunakan untuk mempertahankan kekayaan. Nah, itu karakteristik pejabat di Indonesia. Jadi pejabat itu udah kaya duluan dan dia punya bisnis di bidang tertentu, dan untuk bisa mengamankan bisnis dan kekayaannya maka dia jadi pejabat. Makanya misalkan undang-undang Minerba, mineral dan nah, itu cepat sekali. Upaya untuk meloloskan itu menjadi undang-undang itu cepat luar biasa.
IKN cepat luar biasa. Nah, tapi yang dibutuhkan oleh kepentingan rakyat, misalkan ya, undang-undang tentang perampasan aset, itu hampir 2 dekade nggak disentuh. Nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai. Kemudian bahasan tentang undang-undang tani, hal yang semacam itu yang menyentuh langsung rakyat itu nggak dibahas. Karena apa? Karena DPR kita kebanyakan adalah pengusaha, dan pengusaha itu adalah orang-orang yang menjabat untuk bisa mempertahankan dan atau memperluas jaringan kekayaannya. Atau menjaga kekayaannya tetap konstan kayak gitu, Iya. bahkan lebih gitu ya. Iya. Nah, jadi misal terkait dengan pembalakan hutan di Sumatera itu. Di situ kan banyak pejabat main. Di situ banyak sekali. Di Kalimantan yang ngegeruduk itu pengusaha itu banyak yang main di sana, dan beberapa di antara pengusaha itu menyewa politikus atau menjadi politikus. Jadi di Indonesia itu politikus itu ada 2. Ada dia yang disewa, beneran disewa oleh pengusaha untuk memperjuangkan hak-hak pengusaha, dan ada yang dia sendirilah pengusaha itu. Jadi ada figur yang dimajuin untuk kepentingan dia. Ada. Ada yang dia sendiri yang maju gitu. Ya, apalagi di daerah di Sumatera, di Kalimantan itu udah ada di level setiap politikus itu harus sowan, harus cium tangan kepada mafia-mafia dan pengusaha-pengusaha di sana untuk bisa menang dalam pilkada. Itu udah level seperti itu. Makanya di sana banyak sekali contohnya lah ya. Pak Abdul Rashid. Pak Abdul Rashid itu salah satu orang paling kaya di Kalimantan. Background bisnisnya batu bara gitu, mineral. Enggak, kayu. Oke. Beliau itu sempat dituding oleh salah seorang wartawan yang sekarang udah meninggal. Beliau tuh berani nyiksa orang sampai mati. Oke. Demi untuk pembalakan liar yang dia lakukan itu tidak diketahui publik. Jadi beliau ngebabat hutan di Tanjung Puting, di tempat orang utan berada, di tempat yang seharusnya tidak boleh ditebang. Babat, terus ada wartawan ngelihat, ini nggak boleh kayak gini, nggak boleh gini gitu. Ya, wartawannya itu dibacokin sama 15 orang, sampai, mohon maaf ya, kulit kepalanya itu terkelupas gitu, semua. Sampai kuping-kupingnya itu jadi ke bawah gitu. Tapi ya, alhamdulillah wartawannya masih bertahan hidup, walaupun dengan 17 luka tusukan, walaupun jarinya hilang semua dan lain-lain, tapi masih bisa bertahan hidup. Dan kemudian melaporkan bahwa pelakunya itu adalah Pak Abdul Rashid itu. Tetapi Pak Abdul Rashid tidak ada bukti, tidak ada apa, yaitu hanya laporan sepihak tentu saja. Dan akhirnya Pak Abdul Rashid sekarang mendapatkan penghargaan dari Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, sebagai bintang Mahaputra Pratama, sebagai orang yang memperjuangkan ekonomi di Kalimantan. Tapi kalau misalkan kita lihat track recordnya, itu ada banyak sekali laporan-laporan dari lingkungan hidup di dalam dan di luar negeri, itu yang menyebutkan keterlibatan beliau sebagai mafia kayu. Nah, itu disebut seperti itu. Nah, maksud saya adalah itu politikus dari PDIP. Nah, jadi pengusaha untuk bisa mempertahankan kekayaannya, dia harus jadi pejabat. Contohnya begitu. Nah, ya itu sekali lagi ya, itu adalah tuduhan dari satu pihak. Maksudnya dari beberapa wartawan, kemudian dari beberapa aliansi jurnalis dan sebagainya, dan ada yang mengaku sebagai korbannya seperti itu. Itu ada yang seperti itu, tapi tidak terbukti di pengadilan dan justru malah mendapatkan penghargaan. Tapi benar atau salah, narasi ceritanya sebenarnya adalah terkait dengan bahwa pengusaha-pengusaha di Indonesia itu untuk mempertahankan kekayaannya, dia jadi pejabat. Nah, begitu. Karena menyangkut masalah undang-undang, Iya. menyangkut masalah kebijakan Iya. yang berbias sama bisnis mereka. Iya. Jadi 60% adalah pengusaha, 15% adalah 20 sekian persen itu adalah kerabat dari politikus dan pejabat. Nah, jadi sekarang
kalau akang ibu di sini jadi pejabat, itu biasanya akan dilanggengkan oleh anak atau istri atau cucu dan lain-lainnya. Itu pasti seperti itu. Karena apa? Untuk menutupi kejahatan. Jadi biasanya kejahatan-kejahatan pejabat di Indonesia itu, kalau pejabatnya itu mau lengser, dia kan bakal kehilangan fasilitas untuk menjaga rahasia. Nah, makanya dia harus mewariskan kekuasaannya itu pada keluarganya. Ibu bisa lihat bahwa di Indonesia itu pejabat ketahuan jahatnya baru setelah dia lengser. Betul, kebongkar ya. Kang Emil misalkan, saya mohon maaf ya, masalah-masalah yang soal utang, soal apa, itu tuh baru ketahuan setelah beliau itu selesai. Atau Pak Jokowi gitu kan, dikorek-korek terus sama lawannya. Karena apa? Karena beliau sudah tidak menjabat. Kalau sudah tidak menjabat, beliau tidak lagi memiliki kekuatan yang besar untuk mengontrol media, untuk mengontrol, dia nggak punya tim yang sebesar sebelumnya karena tidak difasilitasi negara gitu kan. Nah, akhirnya tinggal saatnya musuh-musuhnya itu melakukan balas dendam, serangan balik kan begitu. Nah, untuk tidak terjadi hal seperti itu, maka pejabat-pejabat itu akan mewariskan kekuasaannya itu kepada keluarganya, anaknya kah gitu, ada regenerasi gitu. Iya. Bahkan misalkan Pak Gibran belum layak dan nampaknya juga belum mau untuk jadi politikus papan atas, tapi terpaksa lah demi menyelamatkan demi menyelamatkan ayahnya, demi menyelamatkan keluarganya dan sebagainya, ya terpaksa dikarbit lah gitu. Tapi ramalan Guru Gembul tentang Jokowi dan keturunannya ini akan gimana ke depan? Kan banyak pada nyerang semua ini. Ya, ini adalah fenomena yang terjadi di sebuah negara yang belum maju-maju amat. Jadi saya punya banyak teori terkait dengan hal ini, terkait dengan Jokowi. Misalkan Pak Jokowi itu diserang karena dia bukan darah biru. Jadi sejak reformasi, semua pejabat kita, semua pejabat presiden kita itu adalah darah biru. Kalau dia gak punya darah biru, dia dilengserkan dengan cepat. Jadi misalkan Pak Habibie, dia di zaman reformasi, tapi dia diangkatnya adalah sebelum zaman reformasi kan, jadi nggak masuk hitungan. Kemudian kita lihat ada Gus Dur darah biru jelas. Ya, jelas. Ayahnya pahlawan nasional, kakeknya pahlawan nasional, PBNU pula. Kemudian berikutnya penggantinya Ibu Megawati ya darah biru jelas juga, itu. gitu ya. Kemudian Pak SBY ya jelas juga tentara gitu ya. Nah, kemudian Pak Jokowi itu nyempil satu-satunya, dia reformasi nggak ikutan, dia apa nggak ikutan gitu. Jadi salah satu teori yang saya bayangkan adalah Pak Jokowi itu adalah orang yang jadi korban dihujat sana-sini itu karena dirinya merusak keberlangsungan dinasti-dinasti politik yang besar di Senayan. Nah, tapi setelah dipikir-pikir dan Pak Jokowi tahu akan hal itu, maka Pak Jokowi sendiri bikin dinasti itu. Nah, sekarang dinasti Pak Jokowi sudah sangat besar, sudah cukup untuk melakukan perlawanan ke sana dan kemari. Nah, jadi sekarang ada darah biru berikutnya. Tapi bukan Pak Jokowi pendirinya. Nah, darah birunya itu adalah Kaesang, Gibran, dan nanti mungkin ya banyaklah orang-orang di bawahnya. Tapi itu adalah pembentukan dinasti untuk bisa menyelamatkan diri dari serangan dinasti-dinasti yang lebih lama gitu, lebih berpengalaman. Pak Guru, di medsos itu kan rame Pak Jokowi katanya bohong soal IMIP dan lain sebagainya gitu. Enggak, bukan aku nggak resmikan yang di sini gitu. Tapi kenyataannya kemudian banyak video-video lain muncul lagi kan. Itu video AI atau beneran sih? Campur. Sekarang itu AI udah susah jadi ya, susah dipisahin, susah dideteksi itu beneran atau enggak gitu, susah gitu. Dan di platform di mana-mana juga ini sekarang kita kesulitan untuk itu. Cuman soal bener atau enggaknya gini, di sana itu kan ada bisnis nikel besar-besaran. Nah, bisnis nikel itu tuh berbenturan dengan antara kepentingan rakyat, kepentingan oligarki itu berbenturan. Karena gini, nikel itu kalau kata Pak Jokowi itu kan nggak boleh diekspor secara langsung, harus dibikin di sini biar daya gunanya
dan fungsinya itu menjadi sangat tinggi, kemudian baru kita jual. Begitu Nilai kan? jualnya ada value lebih, nilai Nah. tambah. Nah, tapi kalau gitu, itu yang diuntungkan itu rakyat. Oke. Iya, yang diuntungkannya itu rakyat, karena berarti di situ nanti kita bikin smelter, kita bikin pabrik, kita bikin ini tuh yang menyerap lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar. Nah, tapi itu merugikan oligarki, sebab nanti berarti harus bikin ini itu dulu, keluar modal dulu, sedangkan permintaan pasar itu begitu banyaknya gitu. Nah, makanya di situ mulai ada penyelundupan, termasuk yang dilakukan oleh menantu Pak Jokowi sendiri. Pak Bobi nyelundupin nyelundupin nikel ke Cina. Nah, ya menurut laporan Cina, karena Cina bilang kita terima nikel mentah nih dari Indonesia, tapi di Indonesia nggak ada catatannya. Iya. Ya gimana Nggak ceritanya? terdeteksi ya. Emang nggak dicatat. Emang Di nggak Indonesia dicatat dicatat. karena ilegal. Berarti ini apa ya, penyelundupan. Nah, jadi di satu sisi kita tuh ingin menyejahterakan rakyat, tapi di sisi lain berbenturan. Nah, gimana caranya untuk nanti ya ngurus-ngurus ekspor impor yang ilegal? Gimana cara nanti kita mendatangkan dan menyelundupkan orang-orang yang tidak kita kehendaki untuk datang ke tempat-tempat pertambangan nikel dan sebagainya? Iya, nah itu gimana caranya? Bingung kan kita. Nah, jadi kita tuh harus ada bandara. Nah, kurang lebihnya gitu lah. Jadi biar kedetek semua kan yang masuk sama yang keluar gitu. Bukan. Jadi orang-orang itu bisa datang secara ilegal ke Indonesia itu lewat pesawat gitu. Ya, tapi itu teori konspirasinya. Kan kita belum selesai. Kenyataannya juga belum tahu gimana sebetulnya kan. Ini juga kan belum ada pengadilan, belum ada apa, tapi teori-teorinya begitu. Nah, adapun soal Bobi Nasution yang menyelundupkan itu bisa dicek karena di media-media juga sudah ada, KPK juga sudah ngejar-ngejar. Dan jangan bahas Bobi lah, nanti ada rumah terbakar. Oh iya nanti ada rumah terbakar ya.